Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan makalah proposal dengan tema pengaruh pemberian diskon pada pengguna uang elektronik GoPay pada konsumen penggunaan aplikasi Gojek. Latar belakangnya, perkembangan teknologi yang semakin pesat memudahkan manusia dalam melakukan transaksi, baik transaksi langsung maupun tidak langsung, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI tahun 2016. Pada perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan beberapa inovasi, khususnya yang berkaitan dengan finansial teknologi, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk di bidang jasa sistem pembayaran Bank Indonesia tahun 2016. Salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer pada era digital sekarang ini adalah industri finansial teknologi. Sistem pembayaran berbasis teknologi menjadi salah satu sektor dalam industri fintech yang sangat berkembang dan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sektor ini yang kemudian memberikan harapan kepada pemerintah dan juga masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang dapat memiliki akses kepada layanan keuangan tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut membawa banyak pengaruh terhadap perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan sesuatu yang cepat, mudah untuk setiap kegiatan mereka. Kebutuhan ini juga diharapkan masyarakat pada kegiatan ekonomi mereka. Uang elektronik ialah instrumen pembayaran non-tunai Persatuan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI tahun 2009 tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik. Uang elektronik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. 2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. 3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. 4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagai dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Uang elektronik bukanlah uang yang dicetak layaknya uang kertas atau deposito. Pembayaran hanya dapat dilakukan terbatas hanya pada nominal yang terdapat pada media elektronik tersebut. Pelayanan seperti pembayaran tol, minimarket, dan lainnya sebagiannya uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manfaat menggunakan uang elektronik: 1. Memberikan kemudahan. 2. Tidak lagi menerima uang kembalian. 3. Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti transportasi, parkir, tol, dan lain-lain. Tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan berhati-hati dari para penggunanya, seperti 1. Risiko elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit. 2. Risiko karena masih kurang pahamnya penggunaan dalam menggunakan uang elektronik.
Beberapa keuntungan menggunakan dompet digital sebagai alat pembayaran utama antara lain: A. Super praktis dan efisien. B. Lebih aman karena walaupun handphone hilang tidak berarti dana e-wallet hilang karena aplikasi bisa di-download ulang. C. Bertransaksi bisa dilakukan di mana saja. D. Pengisian saldo dapat dilakukan di berbagai gerai offline. E. Banyaknya promo dan diskon yang ditawarkan seperti kartu kredit. Pemberian diskon pada pengguna uang elektronik sedang konsumen menggunakan aplikasi Gojek. Fokus penelitian berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian merumuskan masalah sebagai fokus utama penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana mengaplikasikan GoPay pada aplikasi Gojek. 2. Bagaimana pengaruh pemberian diskon pada uang elektronik. Tujuannya, sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Untuk mengetahui pengaplikasian GoPay pada aplikasi Gojek. B. Untuk mengetahui pengaruh pemberian diskon pada uang elektronik. Dasar rujukan buku. 1. Dr. Mardhani tahun 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Bandung Rafika Aditama. 2. Dr. Mardhani 2013, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta, Penerbit Kencana. 3. Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6 PBI tahun 2018 tentang uang elektronik. 4. Dr. Haji Nasrun Harun tahun 2007, Fikih Muamalah, Jakarta, Penerbit Gaya Media Utama. 5. M. Kholol Nafis tahun 2015, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta, Universitas Indonesia. Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahap-tahap disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan mengumpulkan data-data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan hubungan dengan Tuhan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian dalam peneliti ini adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian yang ditanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa teknik statistik. Penelitian kualitatif tersebut sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang pola. Metode kualitatif ini memiliki tujuan penelitiannya. Metode kualitatif ditujukan untuk 4 hal. A. Menumpukan pola hubungan yang bersifat interaktif. B. Mengembangkan realitas dan kompleks. C. Memperoleh pemahaman fakta. D. Menemukan teori. Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi sebagai tempat penelitian di wilayah Kabupaten Tulungagung. Kehadiran peneliti sangatlah mutlak diperlukan. Peneliti merupakan alat pengumpulan data utama. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata
dan tindakan selebihnya tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian terdapat dua sumber, yaitu sumber data primer. Sumber data primer yaitu data-data yang berasal dari sumber-sumber data utama yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Adapun data-data primer itu diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu yang dipilih secara purposif dengan menentukan informasi dan situasi awal terlebih dahulu. Penentuan informasi awal dilakukan terhadap beberapa informan memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi. 2. Mereka yang sedang melihat dengan kegiatan yang tengah diteliti. 3. Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang menjadi untuk dimintai informasi, memadai untuk dimintai informasi. Sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pusaka, baik yang meliputi dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, hukum positif Indonesia, artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip, dan publikasi dari lembaga-lembaga keuangan yang terkait. Dokumen-dokumen yang bersumber dari data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah maupun oleh perusahaan yang terkait dengan fokus permasalahannya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk penelitian untuk mengumpulkan data atau metode menunjukkan suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan lainnya. Sedangkan wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui observasi. Keuntungan wawancara adalah: 1. Wawancara digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. 2. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskannya. 3. Wawancara dapat mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Sedangkan kerugian wawancara adalah wawancara memerlukan biaya yang sangat banyak untuk perjalanan dan uang harian pengumpulan data. Wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang lebih kecil. Kehadiran pewawancara mungkin mengganggu responden. Observasi atau pengamatan kegiatan adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan, yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi juga diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematika terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang melakukan observasi adalah: 1. Memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai objek yang akan diteliti. 2. Pemahaman tujuan umum dan tujuan khusus pada penelitian yang dilaksanakan. 3. Pemetaan cara atau alat yang digunakan dalam
pencatatan dan pertimbangan pencatatan di tempat atau setelah observasi haruslah seksama. 4. Penentu kategori pendataan gejala yang diamati, apakah dengan mempergunakan skala tertentu, sekedar mencatat frekuensi munculnya gejala tanpa klarifikasi tingkatnya, sehingga perumusan ciri-ciri setiap kategori dengan tegas dan sangat jelas sangat perlu. C. Dokumentasi. Dokumentasi itu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia, bisa dibentuk tulisan dan gambar. Teknisi analisis data. Teknisi analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Kriteria keabsahan data ini untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan teknik pemeriksaan dasar atas jumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu penetapan kriteria derajat kepercayaan pada dasar penggantian konsep validasi internal dan non kualitatif. Kriteria ini berfungsi sebagai satu, melaksanakan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai. 2. Mewujudkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. B. Kriteria keteralihan. Persoalan empiris yang diterapkan tergantung pada kesamaan konteks. Artinya, satu penelitian kualitatif yang diterapkan pada suatu populasi belum tentu bisa diterapkan pada saat populasi yang lain. Jadi untuk mencapai kriteria keteralihan, seorang peneliti harus bisa mengumpulkan kejadian data empiris yang dapat diambil bersama konteksnya dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Kriteria kebergantungan merupakan substitusi, ialah reliabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. D. Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut non kualitatif. Non kualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Tahap-tahap penelitian, prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. 1. Menentukan fokus penelitian kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berpikir induktif, sehingga perencana penelitian bersifat sangat fleksibel. 2. Menentukan setting dan subjek penelitian kualitatif. Setting dan subjek penelitian merupakan satu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian atau setting. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenalkan adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan untuk selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi beberapa macam, yaitu informan kunci, informan utama, informan tambahan, pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data.
berkesinambungan sehingga tetap tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Pengolahan dan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak mutlak setelah pengolahan data selesai. D. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif menyajikan data berupa uraian kata-kata yang tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran statistik. Seringkali data disandikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari kata-kata terwawancara itu sendiri. Selain itu, hasil penelitian kualitatif juga dapat disajikan dalam bentuk life history, yaitu deskripsi tentang peristiwa dan pengalaman penting dalam hidup atau beberapa bagian pokok dari kehidupan seseorang dengan kata-kata sendiri. Demikian penyampaian makalah dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.